Berjumpa semuanya di warung Bude Yanti yang akan memberikan berbagai jenis spoiler perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam mencari janda. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang akhirnya melihat laut jiwa spiritual 7 warna yang selama ini dicari. Saat rombongan mendekati laut jiwa spiritual 7 warna, langkah Miao Liankong tiba-tiba terhenti. Perempuan itu berdiri di batas wilayah yang dipenuhi dengan cahaya berkilau, namun, Miao Liankong tidak menunjukkan keheningan untuk melangkah lebih jauh. Xiaoyan segera menyadari perubahan sikap tersebut dan bertanya mengenai alasannya. Xiaoyan menyampaikan bahwa Xiaoyan merasa Miao Liankong berhenti mendadak dan bertanya apakah tempat itu menyimpan bahaya. Miao Liankong pada saat ini menggelengkan kepalanya perlahan. Miao Liankong menjelaskan bahwa Miao Liankong sendiri tidak mengetahui dengan pasti apa yang tersembunyi di tempat tersebut. Menurut penjelasan Miao Liankong, wilayah itu disebut area terlarang karena makhluk dari alam suci Buddha ilahi memancarkan aura yang sangat menekan. Bahkan aura tersebut membuat siapapun yang mendekat merasa gentar dan ketakutan seolah jiwa mereka terancam hanya dengan berada di dekatnya. Xiaoyan memandang ke arah laut jiwa spiritual 7 warna yang berada di hadapan mereka. Laut itu tampak jernih seperti kristal dan memancarkan cahaya 7 warna yang lembut. Permukaannya tampak tenang, namun keheningan tersebut justru memberi kesan misterius yang sulit dijelaskan. Xiaoyan juga tidak segera mendekat. Xiaoyan memilih untuk berhenti dan mengamati dengan hati-hati. Setelah beberapa saat berpikir, Xiaoyan mengeluarkan jiwa ilahi dari bendera penekan jiwa. Dengan kendali kekuatan jiwa, Xiaoyan memerintahkan jiwa ilahi itu untuk bergerak menuju laut jiwa spiritual 7 warna. Ketika jiwa ilahi tersebut mendekati permukaan laut, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Sebuah kekuatan tak terlihat mendadak muncul dari kehampaan dan menghantam jiwa ilahi tersebut. Dalam sekejap jiwa tersebut hancur menjadi serpihan halus yang lenyap tanpa tersisa. Pada saat singkat sebelum kehancuran itu kesadaran Xiaoyan seolah melihat sesuatu yang berbeda di balik permukaan laut tersebut. Di balik cahaya 7 warna yang indah tampak warna merah tua yang menyeramkan. Warna itu seperti lautan kebencian yang terkumpul seakan memperlihatkan kebenaran mengerikan yang tersembunyi di balik keyakinan suci. Miao Liankong memperlihatkan ekspresi terkejut setelah melihat apa yang terjadi. Miao Liankong menjelaskan bahwa Miao Liankong benar-benar tidak mengetahui bahwa laut jiwa spiritual 7 warna memiliki bahaya seperti itu. Menurut Miao Liankong tempat itu memang dikenal sebagai wilayah terlarang, bahkan bagi para dewa dan Buddha, mereka jarang datang ke sana sehingga kemungkinan besar mereka juga tidak mengetahui bahwa tempat tersebut mampu memusnahkan jiwa. Miao Liankong kemudian menjelaskan dugaan mengenai asal-usul laut tersebut. Miao Liankong menyatakan bahwa jumlah jiwa yang teraniaya di tempat itu telah berkumpul hingga membentuk genangan. Genangan tersebut kemudian semakin membesar hingga berubah menjadi lautan. Dari kumpulan jiwa yang dipenuhi penderitaan itulah laut jiwa spiritual 7 warna terbentuk. Xiaoyan pada akhirnya memandang lautan itu dengan serius. Dalam benak Xiaoyan muncul pemikiran mengenai kemungkinan bendera penekan jiwa menyerap seluruh jiwa yang terkumpul di tempat itu. Xiaoyan bertanya-tanya apakah artefak tersebut mampu membawa semua jiwa yang teraniaya itu pergi. Setelah merenung sejenak, bendera penekan jiwa pada akhirnya kembali melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada banyak waktu untuk mempertimbangkan semua kemungkinan. Xiaoyan memutuskan untuk mengambil langkah satu demi satu sesuai keadaan yang muncul. Namun tepat ketika Xiaoyan bersiap memasuki laut jiwa spiritual 7 warna riak tiba-tiba muncul di kehampaan. Suara dengungan lembut terdengar, lalu sebuah bunga teratai kristal perlahan muncul di udara. Selanjutnya kaki halus berwarna merah muda muncul di atas bunga teratai tersebut. Sosok wanita perlahan terbentuk dari kehampaan dan berdiri dengan anggun di udara. Wanita itu berbicara dengan suara jernih namun dingin.
Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Miao Lianhua yang menuntut penjelasan dari Miao Liankong mengenai situasi yang terjadi. Miao Liankong menjawab dengan tenang apa yang baru saja ditanyakan oleh Miao Lianhua. Miao Liankong menjelaskan bahwa Xiao Yan adalah rekan Dao Miao Liankong. Menurut penjelasan Miao Liankong, Xiao Yan saat ini membutuhkan laut jiwa spiritual 7 warna untuk memulihkan jiwa Xiao Yan. Miao Liankong menyatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan hal tersebut. Miao Lianhua tidak langsung mempercayai penjelasan itu. Miao Lianhua menyampaikan bahwa di rumah lelang iblis ilahi telah beredar kabar tentang kemunculan pil ibu anak Yin Yang. Menurut Miao Lianhua, pemilik dari pil tersebut tidak membutuhkan koin iblis ilahi dan itu bukanlah tujuan utama. Tujuan utama dari sosok itu adalah memperoleh informasi tentang laut jiwa spiritual 7 warna. Miao Lianhua kemudian mengatakan bahwa situasi ini benar-benar terlalu kebetulan. Oleh karena itu, Miao Lianhua menganggap bahwa Miao Liankong membawa orang luar ke tempat ini sambil menyebutkan bahwa ia adalah rekan tahunya adalah hal yang sulit dipercaya. Saat menyampaikan hal itu, pandangan Miao Lianhua tertuju sepenuhnya kepada Xiao Yan. Sementara itu Miao Liankong kemudian menjelaskan bahwa laut jiwa spiritual 7 warna sebenarnya tidak berguna bagi mereka. Miao Liankong memohon agar Miao Lianhua tidak ikut campur dalam urusan mereka, namun Miao Lianhua tidak memperhatikan permohonan tersebut. Tatapan Miao Lianhua tetap berfokus pada Xiao Yan dan perlahan Miao Lianhua mengangkat telapak tangan dan sebuah tubuh emas raksasa muncul di belakang Miao Lianhua. Meskipun suara Miao Lianhua tidak keras, kata-kata Miao Lianhua seolah meledak langsung di dalam jiwa Xiao Yan dan Miao Liankong. Tatapan Miao Lianhua terasa seakan menembus seluruh keberadaan Xiao Yan. Tekanan yang tak terlihat yang dipancarkan Miao Lianhua bahkan terasa lebih kuat dibandingkan dengan tekanan dari kerajaan ilahi 10.000 Buddha. Miao Lianhua menyatakan bahwa Xiao Yan harus menyerahkan pil ibu anak Yin Yang. Selain itu Xiao Yan juga harus menerima 10.000 cambukan ilahi dari platform pembersihan hati. Hanya dengan melakukan hal itu Miao Lianhua bersedia mengampuni Xiao Yan dari dosa pembantaian banyak dewa di alam suci Buddha ilahi. Pernyataan tersebut seketika menunjukkan bahwa Miao Lianhua telah mengetahui seluruh kejadian yang ada. Saat Miao Liankong hendak berbicara, mata Xiao Yan tiba-tiba berkedip. Pada saat itu terjadi perebutan tubuh yang membuat Xiao Yan kembali kehilangan kendali atas kekuatan fisik dan kelima indranya. Kekuatan lain mengambil tubuh Xiao Yan dan berbicara melalui tubuh tersebut. Sosok yang menguasai tubuh Xiao Yan menyatakan bahwa pil ibu anak Yin Yang dapat diberikan kepada Miao Lianhua. Namun Xiao Yan ingin menukarnya dengan sebuah komisi. Ucapan itu disampaikan dengan nada samar dan sengaja menekankan kata komisi. Jika Miao Lianhua memang sosok yang dikenal sebagai nomor 3 di dalam konferensi Dewa Kekacauan, maka Miao Lianhua seharusnya memahami maksud tersebut. Benar saja ketika kata itu diucapkan, alis Miao Lianhua sedikit berkerut. Perubahan ekspresi yang sangat singkat itu hampir memastikan dugaan tersebut. Tubuh Xiao Yan kemudian menyebutkan bahwa satu pil ibu anak Yin Yang dapat ditukar dengan satu komisi, lalu secara langsung menyebut nama kode nomor 3. Miao Lianhua menatap Xiao Yan dengan hati-hati dan menanyakan identitas sebenarnya dari orang yang berbicara melalui tubuh tersebut. Tubuh Xiao Yan kemudian menyatakan identitasnya sebagai Xiao Yan dari dunia sensi dan nama kode 9 dalam konferensi alam Dewa Kekacauan. Xiao Yan menjelaskan bahwa keberadaan Xiao Yan di tempat itu bukanlah kehendak pribadi. Pembantaian ras ilahi terjadi karena Xiao Yan terpaksa bertindak setelah dijegat. Xiao Yan juga menjelaskan bahwa sebagian jiwa para korban saat ini berada dalam bendera penekan jiwa. Jika pil ibu anak Yin Yang masih dianggap kurang, Xiao Yan bersedia memberikan pil pengembalian mimpi sebagai tambahan. Xiao Yan kemudian menyatukan kedua tangan sebagai tanda hormat menunjukkan ketulusan.
Melihat hal itu Miao Lianhua pada saat ini terdiam sejenak, tubuh emas di belakang Miao Lianhua juga pada akhirnya perlahan-lahan mulai menghilang, namun pada saat yang sama seberkas cahaya tiba-tiba terbang menuju Miao Lianhua dan mendarat di tangan Miao Lianhua. Setelah menerima pesan tersebut, Miao Lianhua pada akhirnya kembali mengerutkan kening. Dibandingkan Miao Liankong, aura Miao Lianhua tampak seperti bunga teratai yang muncul di air memancarkan kemurnian dan ketidakpedulian terhadap urusan duniawi. Setelah beberapa saat, Miao Lianhua akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Miao Lianhua menyatakan bahwa pil ibu anak Yin yang tidak diperlukan, sebagai gantinya Xiao Yan hanya perlu berhutang satu bantuan yang bisa dibayar di masa depan. Setelah menyampaikan keputusan itu pada akhirnya Miao Lianhua berbalik. Sosok Miao Lianhua saat ini tampak terlihat semakin memukau dari samping. Miao Lianhua kemudian menyampaikan peringatan agar Xiao Yan bertindak cepat dan tidak menimbulkan keributan. Jika keberadaan Xiao terungkap maka Miao Lianhua tidak akan memberikan perlindungan. Setelah mengucapkan peringatan itu, Miao Lianhua pada akhirnya segera pergi, sementara itu Xiao Yan menangkupkan tangannya lagi untuk kembali memberi hormat. Xiao Yan lanjut memegang bendera penekan jiwa dan melesat menuju ke laut jiwa spiritual 7 warna. Begitu memasuki wilayah itu roh-roh pendendam di sekitarnya mulai meraung. Bendera penekan jiwa memancarkan kekuatan penyerap jiwa yang sangat kuat dan mulai menarik setiap jiwa yang mendekat. Dengan cepat bendera penekan jiwa mulai memadatkan cincin jiwa ketiga. Ketika Xiao Yan semakin jauh memasuki laut jiwa spiritual 7 warna, Xiao Yan merasakan bahwa selain roh-roh pendendam, ada juga kebencian yang luar biasa kuat memenuhi tempat tersebut. Seluruh wilayah itu benar-benar tampak dipenuhi dengan kebencian. Setelah berada lebih dalam, Xiao Yan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Laut jiwa 7 warna ternyata tidak hanya terbentuk dari kekuatan jiwa, laut tersebut sebenarnya adalah makhluk hidup. Pada saat itu, sebuah tekad kuat pada akhirnya muncul dalam pikiran Xiao Yan. Jiwa-jiwa yang teraniaya dari segala arah mulai meraung dengan kebencian yang tak tertahankan. Xiao Yan tetap tenang menghadapi gelombang kebencian itu dan Xiao Yan segera duduk bersila di udara dengan kedua tangan terbentang. Xiao Yan mengaktifkan bendera penekan jiwa sepenuhnya untuk menyerap semua jiwa yang teraniaya. Cincin jiwa pada bendera penekan jiwa terus terbentuk dan memadat. Cincin keempat muncul lalu kelima dan jumlahnya terus bertambah hingga mencapai cincin ke-10. Puluhan ribu jiwa yang teraniaya terus terserap ke dalam bendera. Sementara Xiao Yan hanya perlu menjaga kekuatan jiwanya agar tidak terkikis oleh kebencian yang memenuhi lautan tersebut. Di tengah lautan jiwa yang meraung, kesadaran Xiao Yan menyampaikan sebuah pernyataan kepada seluruh jiwa yang teraniaya bahwa Xiao Yan bukan seorang dewa. Xiao Yan memahami keluhan dan kebencian yang mereka rasakan. Jika jiwa-jiwa tersebut bersedia, Xiao Yan menyatakan bahwa Xiao Yan dapat membantu membalaskan dendam mereka. Kebencian yang pekat bergemak dari kedalaman lautan roh 7 warna. Gelombang kesadaran yang tercabik oleh penderitaan berkumpul menjadi satu arus kemarahan yang tidak terhitung jumlahnya. Seluruh lautan cahaya yang sebelumnya memancarkan kilauan tenang tiba-tiba bergolak dengan kekuatan yang tidak terkendali. Aura iblis yang menyesakkan memancar dari segala arah seolah-olah seluruh ruang telah dipenuhi oleh dendam yang tidak pernah terselesaikan. Dalam pusaran cahaya 7 warna itu, suara-suara penuh kebencian bergemar tanpa henti menyatakan bahwa mereka tidak mempercayai apapun selain balas dendam. Gelombang kemarahan itu memancar dari setiap sudut lautan roh menyatukan miliaran kesadaran yang tersiksa menjadi satu kehendak yang sama. Bersamaan dengan hal itu, kekuatan jiwa yang mengerikan memancar dari tubuh Xiao Yan menarik jiwa-jiwa yang teraniaya dalam jumlah yang tak terhitung. Bendera penekan jiwa yang dipenuhi kekuatan penindasan itu berkibar di udara menyerap arus kesadaran yang bergolak seperti pusaran tanpa dasar.
Teriakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi satu gemak mengerikan yang mengguncang ruang dan langit. Jeritan itu tidak lagi kacau, melainkan menyatu menjadi satu kesadaran raksasa yang penuh kebencian. Permukaan laut roh yang tampak seperti kristal berharga juga tiba-tiba mendidih seperti magma. Di kedalaman lautan cahaya itu, kebencian merah tua yang selama ini ditekan bangkit sepenuhnya seperti raksasa lava yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Ledakan energi kebencian memancar keluar dengan tekanan kekuatan yang menggetarkan ruang. Tulang-tulang iblis pucat yang tak terhitung jumlahnya juga mulai bergerak. Pecahan baju zirah emas ilahi yang hancur, kerangka manusia yang terpelintir serta potongan-potongan tulang yang tercabik semuanya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah ada tangan raksasa yang mengaduk seluruh lautan roh mencampurkan setiap sisa kehancuran yang tersimpan di dalamnya. Potongan-potongan tulang dan besi itu dilebur bersama oleh kebencian yang mengental. Dalam waktu singkat terbentuklah sebuah wujud yang aneh dan menakutkan. Makhluk itu tidak memiliki daging ataupun darah. Tubuh utamanya tersusun dari potongan kerangka besar yang pucat dan kotor. Semuanya berlumuran darah kering. Kerangka-kerangka itu bertumpuk membentuk kerangka tubuh raksasa yang tampak tidak wajar. Dari sela-sela kerangka itu, kebencian merah darah mengalir seperti daging hidup yang menutupi tulang-tulangnya. Dendam yang terkumpul selama waktu yang tak terhitung berubah menjadi kulit dan jaringan yang berdenyut. Di permukaan tubuh makhluk itu, miliaran wajah yang terdistorsi muncul dan menghilang tanpa henti. Wajah-wajah penuh penderitaan itu meraung dalam keputusasaan dan membentuk kulit yang mengerikan. Dari tubuh raksasa tersebut juga muncul cakar tulang merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cakar terbentuk dari kebencian murni yang mengental dan cakar-cakar itu merobek ruang di sekitarnya dengan gerakan liar. Inilah wujud asli sejati dari lautan roh tujuh warna. Lautan indah yang sebelumnya tampak seperti permata kini telah berubah sepenuhnya menjadi makhluk kebencian yang menakutkan. Xiaoyan berdiri di depan makhluk itu dengan bendera penekan jiwa yang berkibar di tangannya. Kekuatan jiwa yang dahsyat memancar dari tubuh Xiaoyan seperti badai. Xiaoyan menggerakkan bendera tersebut dan kekuatan spiritual yang menindas meledak ke segala arah. Xiaoyan menyatakan kepada makhluk kebencian itu bahwa makhluk tersebut telah berhasil mengumpulkan jiwa-jiwa yang teraniaya hingga berkembang menjadi iblis yang memiliki kesadaran sendiri. Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak berniat menghancurkan makhluk itu tanpa alasan. Xiaoyan menyatakan bahwa jika makhluk tersebut bersedia pergi bersama dengan Xiaoyan maka Xiaoyan akan memberikan jalan hidup. Xiaoyan menjelaskan bahwa jika makhluk itu terus berkembang hingga menjadi iblis besar maka makhluk tersebut akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam sendiri. Xiaoyan menegaskan bahwa kehancuran total di tempat itu hanya akan menghapus seluruh kesempatan tersebut. Setelah menyampaikan peringatan itu, bendera penekan jiwa tiba-tiba memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan tanpa ragu meledakkan dua cincin jiwa yang mengelilingi tubuh Xiaoyan. Ledakan kekuatan jiwa itu menyebar seperti badai yang tak terlihat yang mengguncang ruang. Gelombang kejut yang tercipta langsung menghantam makhluk kebencian yang terbentuk dari lautan roh tujuh warna. Tubuh raksasa itu juga terdorong mundur oleh tekanan yang sangat kuat. Bersamaan dengan hal itu banyak jiwa teraniaya yang menghilang seketika akibat benturan kekuatan dahsyat tersebut. Xiaoyan melakukan tindakan itu untuk menunjukkan bahwa Xiaoyan benar-benar mampu memusnahkan makhluk tersebut jika Xiaoyan menginginkannya. Kekuatan bendera penekan jiwa juga terus menyerap jiwa-jiwa yang tersisa di sekitarnya membuat keadaan menjadi semakin merugikan bagi makhluk kebencian itu. Xiaoyan kemudian memberikan peringatan terakhir kepada makhluk tersebut. Xiaoyan menyatakan bahwa makhluk itu hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Makhluk tersebut harus memilih untuk pergi bersama Xiaoyan atau dihancurkan sepenuhnya. Xiaoyan juga menyatakan bahwa jika makhluk itu menolak, maka Xiaoyan akan memusnahkan tubuhnya dan mengambil kristal roh yang terbentuk dari kebenciannya.
Xiao Yan hanya akan memberinya waktu dalam 3 tarikan napas. Xiao Yan sebenarnya memiliki kesabaran lebih jika situasinya memungkinkan bagi Xiao Yan, namun keadaan saat ini tidak mengizinkan penundaan bagi Xiao Yan. Setelah mengungkapkan identitas kepada Miao Lianhua, keberadaan Xiao Yan yang tiba-tiba menghilang akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, perasaan tertekan yang terus menghantui Xiao Yan juga semakin kuat. Xiao Yan hampir yakin bahwa tekanan itu berasal dari Hua Chan yang sedang mengejar jejak Xiao Yan. Sementara itu, di hadapan ancaman kehancuran, makhluk kebencian itu tiba-tiba membeku. Kesadaran yang menyatu dalam tubuhnya menolak untuk binasa, kebencian yang menumpuk di dalam dirinya belum terbalas, sehingga kehancuran di tempat itu menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh kesadaran kolektif tersebut. Wajah-wajah yang menempel di tubuh makhluk itu juga meraung tanpa henti mengulang satu kata yang sama. Kesadaran itu menyatakan bahwa makhluk tersebut tidak dapat meninggalkan tempat itu karena keberadaannya terikat oleh wilayah tersebut. Xiao Yan pun menyatakan bahwa Xiao Yan memiliki cara untuk membawa makhluk tersebut keluar dari tempat itu. Xiao Yan memerintahkan makhluk itu untuk melepaskan kebencian yang mengikatnya dan mempercayai metode yang dimiliki Xiao Yan. Setelah beberapa saat, tubuh raksasa itu pada akhirnya runtuh menjadi badai merah darah. Energi kebencian yang mengamuk kembali menyatu menjadi roh laut 7 warna yang berkilau seperti permata. Pada saat yang sama, kesadaran Xiao Yan juga pada saat ini bergerak. Dari tengah ahli Xiao Yan muncul kekuatan hisap yang kuat dan laut roh 7 warna itu segera terserap ke dalam kehampaan melalui kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan segera menggunakan jiwa poid untuk merebek ruang. Retakan spasial muncul di udara tetapi Xiao Yan segera menyadari bahwa ruang di wilayah tersebut dipenuhi dengan segel berlapis-lapis. Segel tersebut membuat perjalanan melalui ruang menjadi hampir mustahil. Namun meskipun begitu, Xiao Yan tetap harus meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sebelum benar-benar pergi, Xiao Yan membawa Miao Liankong juga bersama Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa situasi alam mendalam surga mungkin jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Xiao Yan pada akhirnya menatap Miao Liankong dengan ekspresi serius. Xiao Yan lanjut memerintahkan Miao Liankong untuk membawa Xiao Yan keluar dari alam mendalam surga barat melalui jalur tercepat. Xiao Yan menjanjikan kebebasan kepada Miao Liankong setelah mereka berhasil meninggalkan wilayah tersebut. Miao Liankong menggertakkan gigi sebelum akhirnya menjelaskan bahwa bagian timur wilayah itu adalah area paling kacau. Di tempat tersebut terdapat titik terlemah di kota penyegelan iblis cahaya Buddha, sehingga jalur itu merupakan jalan tercepat untuk melarikan diri. Miao Liankong bersedia melakukan apapun demi untuk bertahan hidup. Selain itu, Miao Liankong juga menyadari bahwa keberadaan lautan roh 7 warna sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar-benar penting bagi mereka. Lautan roh itu justru merupakan duri tersembunyi yang selama ini sebenarnya menjadi ancaman. Mungkin karena alasan itulah Miao Lianhua sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan Xiao Yang. Namun meskipun begitu Miao Liankong pada saat ini masih saja tetap merasa terjekut. Dengan kepribadian Miao Lianhua yang tegas, seharusnya Xiao Yan sudah dihancurkan sejak awal. Namun kenyataannya Xiao Yan sama sekali tidak terluka dan laut roh 7 warna bahkan telah menghilang tanpa jejak pertempuran. Miao Liankong tidak mengetahui bagaimana Xiao Yan melakukannya. Tetapi rasa kagum terhadap sosok di sampingnya mulai tumbuh tanpa disadari. Selanjutnya dengan bantuan jiwa void, Xiao Yan pada akhirnya bergerak cepat menuju wilayah timur domain suci Buddha ilahi. Bagi Xiao Yan yang mampu melintasi ruang, jarak luas wilayah tersebut bukanlah halangan yang berarti. Namun, hampir pada saat yang sama ketika Xiao Yan memasuki wilayah itu, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba menembus kehampaan. Aura pedang yang mengandung kekuatan penghancur menyapu ruang tanpa adanya peringatan.
Hua Chan muncul bersama ratusan budak pedang menerobos langsung ke dalam domain suci Buddha ilahi. Namun bersama dengan hal itu, cahaya Buddha melesat menuju Hua Chan dengan kekuatan yang tampaknya tak tertandingi. Menghadapi serangan tersebut, Hua Chan mengangkat pedang dan menebaskan satu ayunan sederhana. Tebasan itu membelah formasi penyegal cahaya Buddha ilahi menciptakan retakan raksasa sepanjang puluhan ribu kaki. Tepi retakan itu juga seketika terbakar oleh api pedang abu-abu yang menyala. Benturan dari kedua kekuatan itu menciptakan badai spasial yang mengerikan. Namun pada saat itu sebuah bunga lotus kristal muncul dari kehampaan. Miao Lianhua muncul berdiri di atas platform lotus dengan kaki telanjang. Wajah Miao Lianhua dipenuhi dengan ekspresi dingin dan marah ketika menatap ke arah Hua Chan. Cahaya dari 9 kelopak lotus di antara alis Miao Lianhua juga pada saat ini bersinar terang. Miao Lianhua segera menanyakan dengan tegas agar Hua Chan menghentikan tindakan tersebut dan menanyakan alasan Hua Chan memaksa masuk ke wilayah suci itu. Hua Chan kemudian menyatakan dengan sikap sopan bahwa Hua Chan sedang mengejar seseorang dan tanpa sengaja memasuki wilayah suci tersebut. Hua Chan menjelaskan bahwa Hua Chan tidak menyadari adanya formasi penghalang yang menyegel wilayah tersebut. Selanjutnya setelah penghalang cahaya Buddha menghilang, Miao Lianhua pun menanyakan siapakah sosok yang dikejar oleh Hua Chan. Hua Chan menjelaskan bahwa orang yang dicari adalah seorang alkemis yang menggunakan pil ibu anak yin yang. Hua Chan juga menyatakan bahwa kemungkinan besar Miao Lianhua mengenali orang tersebut. Miao Lianhua berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh Miao Lianhua langsung berubah menjadi pelangi panjang dan melintasi langit kehampaan. Kilatan cahaya itu melesat menjauh dengan kecepatan tinggi seolah membawa sesuatu tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Hua Chan juga memahami maksud yang disampaikan oleh Miao Lianhua tanpa perlu banyak penjelasan. Hua segera menginjak pedang ilahi miliknya dan terbang mengikuti dari belakang. Puluhan budak pedang yang berada di belakang Hua Chan juga bergerak serempak mengikuti pemimpin mereka dengan disiplin dan dingin. Miao Lianhua memimpin jalan dan membawa Hua Chan hingga tiba di luar wilayah ruang kotor yang sebelumnya dipenuhi energi aneh. Pada saat itu Miao Lianhua menyampaikan maksudnya dengan jelas kepada Hua Chan. Miao Lianhua menjelaskan bahwa orang yang sedang dicari Hua Chan berada di antara mereka yang berada di tempat itu. Miao Lianhua juga menegaskan agar Hua Chan tidak melukai orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan Hua Chan. Tanpa ragu, Hua Chan langsung bergerak memasuki ruang kotor tersebut. Miao Lianhua juga mengikuti dari belakang. Namun pemandangan yang muncul di hadapan mereka sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Lautan roh 7 warna yang seharusnya berada di tempat itu sudah tidak terlihat lagi. Energi berwarna-warni yang sebelumnya memenuhi ruang tersebut telah menghilang sepenuhnya. Bahkan sosok Xiao Yan juga tidak lagi berada di sana. Hua Chan menatap sekeliling dengan ekspresi datar. Hua Chan kemudian menyampaikan pemikirannya kepada Miao Lianhua. Kemungkinan Miao Lianhua hanya ingin mengundangnya ke tempat itu untuk berlatih tanding. Nada suara Hua Chan seketika menunjukkan sedikit kecurigaan. Sementara itu, Miao Lianhua terlihat mengerutkan alis. Miao Lianhua juga tidak menyangka Xiao Yan mampu pergi dalam waktu yang begitu singkat. Terlebih lagi Xiao Yan jelas tidak keluar melalui pintu masuk yang sama, karena jika itu terjadi, Miao Lianhua pasti akan merasakan pergerakan tersebut. Miao Lianhua akhirnya menjelaskan kepada Hua Chan bahwa karena Miao Lianhua yang membawa Hua Chan ke tempat itu, Miao Lianhua tidak memiliki alasan untuk berbohong. Menurut penilaian Miao Lianhua, Xiao Yan pasti memiliki metode khusus untuk melintasi ruang angkasa dan meninggalkan tempat itu tanpa terdeteksi. Hua Chan menanggapi perkataan itu dengan tenang. Hua Chan menyatakan bahwa metode untuk melintasi ruang angkasa sebenarnya bukanlah sesuatu yang terlalu sulit. Setelah mengatakan hal itu, Hua Chan segera mengangkat tangannya dan menyatukan dua jarinya.
cahaya pedang seketika muncul di ujung jari Hua Chan. Gelombang niat pedang yang sangat dalam langsung menyebar ke seluruh ruang kotor. Dalam sekejap, ratusan budak pedang yang berdiri di belakang Hua Chan merasakan resonansi yang begitu kuat. Cahaya pedang abu putih muncul bersamaan dari tubuh para budak pedang tersebut. Energi pedang yang tersimpan dalam tubuh mereka seperti ditarik keluar secara paksa oleh Hua Chan. Untaian energi pedang itu mengalir seperti ratusan sungai yang menuju lautan berkumpul pada cahaya pedang di ujung jari Hua Chan. Hua Chan kemudian menyatakan maksud dari teknik yang sedang ia gunakan. Hua Chan menjelaskan bahwa jiwa pedang akan digunakan sebagai penuntun, sedangkan jejak pikiran yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi penanda untuk melacak target yang melarikan diri. Setelah itu, Huan mengayunkan jarinya dengan tajam ke berbagai arah. Cahaya pedang yang berada di ujung jari Hua Chan langsung terbang keluar. Cahaya itu segera berlipat ganda menjadi ratusan kemudian ribuan lalu puluhan ribu. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh ruang seakan dipenuhi oleh raungan cahaya pedang yang menembus kehampaan. Hua Chan kembali menjelaskan bahwa setiap metode yang digunakan untuk menembus ruang angkasa pasti akan meninggalkan jejak tertentu. Menurut perhitungan Hua Chan, selama jejak tersebut masih ada, maka keberadaan Xiao Yan dapat ditemukan. Selanjutnya tatapan Huan pada akhirnya berubah menjadi sangat dingin. Tak lama kemudian, Hua Chan benar-benar merasakan fluktuasi yang tertinggal dari pergerakan ruang yang telah ditembus sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Hua Chan pada akhirnya langsung mengangkat tangannya dan menebas kehampaan di depan. Sebuah celah ruang terbuka. Hua Chan lanjut memimpin para budak pedang untuk memasuki celah tersebut dan mengejar jejak yang tertinggal. Sementara itu Miao Lian Hua saat ini tidak ikut masuk bersama mereka. Miao Lian Hua justru melangkah maju beberapa langkah. Tubuh Miao Lian Hua kemudian berubah menjadi kelopak lotus kristal yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang dari tempat itu. Bersamaan dengan kejadian tersebut yang berlangsung, Xiao Yan telah meninggalkan alam suci Buddha ilahi dan tiba-tiba membuka matanya pada tubuh aslinya. Jan segera memerintahkan Dewa Bangu untuk membawa klon yang berada di tempat lain kembali. Namun sebelum perintah itu selesai dijalankan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ruang di sekeliling Xiao Yan tiba-tiba mengeras seperti besi dan kehampaan menjadi sangat padat seolah disegel oleh kekuatan yang luar binasa. Pada saat yang sama, sinar pedang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Cahaya pedang itu saling terhubung dan membentuk sebuah penjara pedang besar yang langsung mengunci seluruh ruang di sekitar Xiao Yan. Sebuah suara penuh tekanan juga pada saat ini segera terdengar dari kehampaan. Pemilik suara tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak bisa datang dan pergi sesuka hati di tempat itu. Ketika suara tersebut terdengar, Miao Lian Kong yang berada jauh dari sana segera berbalik. Miao Lian Kong dipenuhi kegembiraan yang hampir tak dapat disembunyikan. Di hadapan mereka, sosok Hua Chan muncul dari kehampaan dengan memimpin puluhan orang yang menyertainya dan melangkah keluar dari celah ruang dengan tenang. Sebenarnya Xiao Yan telah pergi cukup lama sebelumnya dan secara teori kemungkinan Hua Chan untuk mengejar seharusnya sangatlah kecil. Namun kemampuan Hua Chan ternyata jauh melampaui perkiraan Xiao Yan. Hua Chan mampu melacak jejak ruang dan mengejar hingga menembus dunia. Kecepatan seperti itu menunjukkan kekuatan yang memang pantas dimiliki oleh seseorang dengan kedudukan tinggi. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Hua Chan dengan tenang. Xiao Yan kemudian menyampaikan pertanyaan kepada Hua Chan mengenai tujuan kedatangan Hua Chan di tempat tersebut. Hua Chan pada saat ini menatap Xiao Yan di kejauhan. Hua Chan menanyakan apakah Xiao Yan adalah alkemis yang memurnikan pil ibu anak yin yang. Xiao Yan tidak menjawab secara langsung, tetapi Xiao Yan membalikkan telapak tangannya. Sebotol giok muncul di tangan Xiao Yan. Di dalam botol tersebut terdapat pil ibu anak yin yang dimaksud. Xiao Yan menyampaikan bahwa jika Hua Chan membutuhkan pil itu, maka Xiao Yan dapat memberikannya.
Namun Hua Chan tampaknya menginginkan lebih dari sekedar pil. Hua Chan menjelaskan bahwa memurnikan pil tersebut bukanlah tugas yang mudah. Hua Chan kemudian menyampaikan tawaran kepada Xiao Yan untuk bergabung di bawah kekuasaannya. Menurut penjelasan Hua Chan, jika Xiao Yan bersedia mengikuti perintahnya maka Xiao Yan akan ditempatkan di ibu kota giok alami ilahi 9 surga sebagai kepala alkemis yang bertugas memurnikan berbagai pil untuk Hua Chan. Begitu mengetahui keinginan dari Hua Chan, Xiao Yan pada saat ini menolak dengan halus. Xiao Yan menyatakan bahwa pil tersebut dapat dianggap sebagai hadiah. Xiao Yan juga mengungkapkan bahwa pil yang pernah diminta sebelumnya telah selesai dimurnikan. Ucapan tersebut sebenarnya memiliki makna tersembunyi yang berkaitan dengan pertemuan mereka sebelumnya. Namun Hua Chan justru menanggapi dengan ekspresi tidak mengerti. Hua Chan bertanya seolah tidak memiliki hubungan dengan Xiao Yan sebelumnya. Sikap itu membuat pikiran Xiao Yan seketika menjadi suram. Kata-kata yang pernah diucapkan di Mo tentang kemunafikan seseorang tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yan. Xiao Yan kemudian menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya hanyalah untuk mencari lautan spiritual 7 warna. Xiao Yan tidak berniat untuk bekerja sebagai alkemis bagi siapapun. Hua Chan seketika menanggapi perkataan Xiao Yan ini dengan dingin. Hua Chan menyatakan bahwa keputusan tersebut bukanlah berada di tangan Xiao Yan. Menurut Hua Chan, Xiao Yan tidak akan dapat meninggalkan tempat itu hari ini karena setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Tatapan Hua Chan juga sempat mengarah kepada Miao Liang Kong seolah ada hubungan tertentu di antara mereka. Sementara itu Xiao Yan menyadari bahwa Hua Chan tampaknya berniat menyangkal identitas yang mereka miliki di dalam konferensi alam dewa kekacauan. Dengan kata lain Hua Chan berniat menyerang Xiao Yan tanpa mempedulikan hubungan tersebut. Hua Chan kemuliaan menyatakan dengan sombong bahwa hidup dan mati Xiao Yan sepenuhnya berada di tangan Hua Chan. Hua Chan menilai bahwa seorang kultivator alam transenden tingkat 4 seperti Xiao Yan benar-benar tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa melawan. Namun Hua Chan juga pada saat ini mengakui bahwa keberanian Xiao Yan cukup langka. Hua Chan kemudian segera menyampaikan sebuah keputusan. Hua Chan akan menyerang dengan 3 tebasan pedang, dan jika Xiao Yan mampu menahan ketiga serangan tersebut, maka Hua Chan akan membiarkan Xiao Yan pergi, tetapi jika Xiao Yan gagal menahannya, maka jiwa dan roh Xiao Yan akan dimusnahkan sepenuhnya. Xiao Yan pun segera menerima tantangan dari Hua Chan. Hua Chan perlahan mengangkat tangannya dan sebuah bilah pedang ilahi muncul di telapak tangan Hua Chan. Pada saat pedang itu terbentuk, Xiao Yan langsung merasakan tekanan kematian yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Xiao Yan pun memutuskan untuk segera melepaskan seluruh kekuatan yang Xiao Yan miliki. Kekuatan klon dewa asli dan klon jangkrik emas dikerahkan Xiao Yan sepenuhnya, bahkan kekuatan tubuh asli dewa asli yang sangat besar juga dikeluarkan tanpa tersisa. Namun Xiao Yan tahu bahwa semua itu juga mungkin masih belum cukup. Xiao Yan kemudian meraih kehampaan dan memanggil pedang ilahi pembelah langit. Xiao Yan berniat untuk menghadapi serangan terakhir menggunakan pedang tersebut. Setelah itu barulah pada akhirnya Hua Chan mulai bertindak. Hua Chan mengangkat pedangnya dan menjatuhkan satu tebasan dengan kecepatan luar binasa. Serangan tersebut terlalu cepat sehingga Xiao Yan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Pedang ilahi pembelah langit yang digunakan oleh Xiao Yan langsung hancur saat bersentuhan dengan serangan tersebut. Cahaya pedang juga menembus tubuh Xiao Yan sekaligus jiwa Xiao Yan. Suara ledakan besar bergema di kehampaan dan tubuh fisik Xiao Yan tidak mampu menahan kekuatan itu sama sekali. Dalam sekejap tubuh Xiao Yan runtuh sepenuhnya dan hancur tanpa meninggalkan jejak. Hua Chan menggelengkan kelapak dengan ekspresi menyesal dan Hua Chan merasa bahwa serangan yang digunakannya terlalu kuat untuk lawan seperti Xiao Yan. Hua Chan bahkan menyatakan bahwa seharusnya Xiao Yan memiliki sedikit kemampuan untuk melawan.
Hua Chan juga menambahkan bahwa kematian Xiao Yan di bawah pedangnya setidaknya akan membuat nama Xiao Yan dikenang sebagai seorang alkemis hebat yang gugur di tangan seorang ahli pedang. Namun pada saat itu tiba-tiba kehampaan yang hancur kembali beriak, bintik-bintik cahaya mulai berkumpul dari segala arah, cahaya tersebut perlahan menyatu kembali hingga membentuk sosok Xiao Yan yang utuh. Melihat kejadian itu Hua Chan menyatakan bahwa Xiao Yan ternyata benar-benar mampu menahan satu serangan pedangnya. Hua Chan juga menilai bahwa teknik kebangkitan yang digunakan Xiao Yan kemungkinan hanya dapat digunakan sekali. Hua Chan kemudian kembali memberikan pilihan kepada Xiao Yan untuk menerima tawaran sebelumnya sebelum pedang berikutnya dijatuhkan, yaitu tawaran untuk meminum kopi gajah terbang di warung Bude Yanti.